Bayangkan, dunia tiba-tiba berhenti. Sekolah tutup, jalanan kosong, manusia bersembunyi karena takut pada sesuatu yang tak terlihat. Dan di tengah keheningan itu, ada satu pemuda yang justru tak melarikan diri dari dunia, tapi masuk ke dalam pikirannya sendiri. Sementara yang lain menunggu keadaan membaik, ia duduk sendirian di kamar kecil, menatap cahaya yang jatuh dari jendela, dan bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin alam semesta ini punya rahasia yang belum pernah dibuka siapapun? Tak ada laboratorium, tak ada mentor, hanya keingintahuan yang begitu besar. Bahkan keinginan pun tak sanggup menghentikannya. Di kamarnya yang sempit, tanpa listrik, tanpa alat canggih, ia duduk berjam-jam memandangi cahaya yang menembus celah jendela. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang orang lain anggap biasa. Pantulan cahaya di kaca, gerak benda yang jatuh, arah bayangan di sore hari. Ia mencatat setiap pengamatan, menulis rumus, lalu menghapusnya lagi. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang memberi hadiah. Ia hanya digerakkan oleh satu hal, rasa ingin tahu yang tak pernah puas. Sementara orang lain menunggu waktu berlalu, ia justru menantang waktu, bertanya, menguji, berpikir tanpa henti. Bagi dia, keheningan bukan musuh. Keheningan adalah ruang di mana alam berbicara kepada pikiran yang siap mendengarkan. Tahun-tahun berlalu, dari kesunyian itu lahir pemahaman yang menakjubkan bahwa semua benda di alam semesta, dari apel yang jatuh sampai planet yang berputar, sebenarnya tunduk pada hukum yang sama. Ia mulai menulis teori tentang gerak, gaya, dan cahaya. Rumahnya yang sederhana berubah jadi laboratorium pikiran. Dan dari balik kesunyian itu, dunia baru mulai terbentuk. Bukan dari ledakan besar, tapi dari ketekunan seorang manusia yang terus bertanya, mengapa? Ia tak pernah tahu bahwa coretan-coretan kecil di mejanya akan menjadi pondasi bagi seluruh ilmu pengetahuan modern. Ia hanya percaya satu hal, kalau alam semesta punya rahasia, maka akal manusia diciptakan untuk menemukannya. Kadang ia merasa lelah, kadang ragu, tapi di setiap kelelahan datang, ia selalu kembali ke pertanyaan sederhana. Kenapa benda bisa jatuh? Kenapa planet tidak keluar dari orbitnya? Dan kenapa semua ini begitu teratur? Pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya tak bisa berhenti berpikir. Ia hidup dalam dunia ide, di mana setiap kesalahan bukan kegagalan, tapi langkah kecil menuju kebenaran. Ia tahu bahwa kerja keras bukan soal otot, tapi tentang disiplin berpikir dan keberanian untuk tidak puas dengan jawaban mudah. Dan dari kesabaran itu, ia perlahan menemukan hukum-hukum yang kini menjadi bahasa alam semesta. Dari ruang sunyi di rumahnya, lahirlah hukum gerak, teori cahaya, dan dasar matematika modern. Semua karena satu pemuda yang berani berpikir saat dunia memilih diam. Nama pemuda itu adalah Isaac Newton. Dan mungkin pelajaran terbesar darinya bukan soal gravitasi atau angka, tapi tentang bagaimana pikiran manusia bisa mengubah dunia, asalkan ia diam dan berpikir lebih dalam dari siapapun.